perkenalkan, nama saya Rahma Fatimah Hasanah. Saya di sini akan menjelaskan seputar mata kuliah dasar keahlian hukum part 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang norma dan hukum. Norma adalah suatu aturan yang dibuat untuk masyarakat, bagaimana cara mereka berperilaku dan bergaul di masyarakat, atau sebagai pedoman hidup bagi masyarakat, bagaimana cara bertingkah laku untuk mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat, perbuatan apa saja yang harus dilakukan dan perbuatan apa saja yang harus dihindari. Lalu ada manfaat norma sendiri adalah sebagai petunjuk bagi masyarakat bagaimana cara berperilaku di lingkungan masyarakat, perbuatan apa saja yang harus dilakukan dan perbuatan apa saja yang harus dihindari. Lalu perbedaan perintah dan larangan. Perintah adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melakukan sesuatu disebabkan oleh akibat-akibat yang dipandang baik. Sedangkan larangan adalah sesuatu keharusan bagi seorang untuk tidak melakukan perbuatan atau sesuatu diakibatkan karena pandangan-pandangan yang dianggap buruk. Lalu manfaat norma itu sebagai petunjuk bagi seseorang untuk bertingkah laku di masyarakat, perbuatan-perbuatan apa saja yang harus dilakukan dan perbuatan-perbuatan apa saja yang harus dihindari. Di sini norma ada 4 macam. Saya akan menjelaskan 4 macam norma dan sanksinya. Yang pertama itu norma agama. Norma agama itu dibuat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya, dan akan mendapatkan sanksi berupa siksaan atau neraka di akhirat kelak. Contohnya, kita diwajibkan untuk sholat 5 waktu. Itu adalah perintah Tuhan, dan apabila kita melanggarnya kita akan dimasukkan ke neraka. Itu contoh norma agama yang dibuat oleh Tuhan Yang Maha Esa yang harus ditaati oleh umat beragama dan akan mendapatkan sanksi berupa sesuatu ganjaran yang akan kita terima di akhirat kelak. Perbuatan buruk akan mendapatkan ganjaran buruk pula. Lalu yang kedua ada norma kesusilaan, yaitu berasal dari hati nurani kita atau insan kamil, dan apabila kita melanggarnya kita akan mendapat penyesalan hidup apabila kita sudah bertaubat. Yang ketiga itu ada norma kesopanan. Norma kesopanan ini di suatu daerah atau dengan daerah lain itu berbeda. Bisa saja perbuatan A di wilayah A itu dianggap buruk, dianggap tidak sopan, namun perbuatan A di wilayah B itu bisa saja dianggap baik-baik saja, dianggap biasa saja. Maka dari itu norma kesopanan ini di daerah satu dan daerah lain berbeda-beda. Dan apabila kalian melanggar norma kesopanan ini, maka kalian akan mendapatkan sanksi sosial berupa dikucilkan di masyarakat. Lalu yang keempat ada norma hukum. Norma hukum ini dibuat oleh pemerintah resmi, ya. Apabila melanggarnya, maka kita akan mendapatkan hukuman atau sanksi. Yang pertama ada hukum penjara atau hukum fisik atau hukum badan. Yang kedua ada hukum denda atau ganti rugi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hukum. Hukum adalah himpunan-himpunan atau peraturan dan perintah dan larangan yang diadakan oleh lembaga resmi atau pemerintahan pusat yang berfungsi untuk mengatur kehidupan di masyarakat agar haknya terlindungi dan terjamin. Dan dibuatnya suatu hukum ini agar ditaati oleh seluruh masyarakat dan akan mendapatkan sanksi apabila melanggarnya. Dan unsur-unsur hukum itu ada 4, yaitu pertama adalah peraturan yang mengenai tingkah laku dalam masyarakat. Yang kedua ada dibentuk oleh badan resmi. Yang ketiga bersifat memaksa, dan yang keempat adalah adanya sanksi apabila melanggarnya. Ciri-ciri hukum itu berisi perintah dan larangan. Tadi saya sudah sebutkan, perintah adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melakukan sesuatu dikarenakan oleh sebab akibat pandangan-pandangan yang baik. Yang kedua, larangan adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk tidak melakukan perbuatan sesuatu dikarenakan oleh akibat-akibat yang dipandang buruk. Macam-macam hukum pidana. Macam-macam hukum pidana yaitu ada 2, yaitu pertama hukum pokok. Hukum pokok itu yang pertama ada hukum pidana mati, yang kedua ada hukum pidana penjara. Hukum pidana penjara itu juga dibagi menjadi 2,
Yang pertama ada hukum pidana penjara seumur hidup, yang kedua ada hukum pidana penjara sementara, yaitu setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun. Lalu juga ada hukum pidana kurungan, yaitu sekurang-kurangnya 1 hari dan setinggi-tingginya adalah 1 tahun. Lalu yang kedua ada hukum denda atau hukum ganti rugi. Sanksinya juga bisa berupa hak-haknya dicabut, aset-asetnya disita, dan juga pengumuman keputusan hakim. Sumber-sumber hukum itu segala yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata. Lalu ada jenis-jenis sumber hukum, ada 2, yaitu ada hukum material dan hukum formil. Hukum material ini diambil dari sudut pandang ekonomi, sosiologi, filsafat, dan lain-lain. Lalu ada hukum formil yang diambil dari hukum undang-undang, hukum kebiasaan atau adat, hukum traktat atau hukum perjanjian, dan juga hukum keputusan-keputusan hakim atau jurisprudensial. Undang-undang adalah suatu peraturan yang memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. Syarat-syarat berlakunya undang-undang. Syarat berlakunya undang-undang itu ialah diundangkan dalam lembaran negara atau LN, biasanya disingkat dengan LN, oleh Sekretariat Negara. Dan untuk waktu berlakunya itu biasanya sudah tercantum di dalam undang-undang tersebut. Namun apabila tidak dicantumkan, maka suatu undang-undang akan berlaku setelah 30 hari setelah undang-undang tersebut diperundang-undangkan di lembaga negara khusus di Pulau Jawa dan Madura. Dan undang-undang tersebut akan berlaku 100 hari setelah undang-undang tersebut diperundang-undangkan apabila berada di daerah wilayah selain Jawa dan Madura. Setelah waktu tersebut, maka dianggap semua masyarakat mengetahui tentang adanya undang-undang tersebut. Dan apabila masyarakat melanggarnya, mereka tidak bisa lagi mengelak dan masyarakat yang melanggar akan mendapatkan sanksinya. Juga kita move lagi ke macam-macam pembagian hukum. Ada menurut sumbernya itu ada 4, yaitu ada hukum undang-undang, hukum kebiasaan atau adat, hukum traktat atau perjanjian, dan keputusan-keputusan hakim terdahulu atau jurisprudensial. Menurut bentuknya itu ada 2, ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis atau yang biasa kita sebut sebagai konvensi. Lalu yang ketiga ada hukum menurut berlakunya, ada 4, yaitu hukum nasional, yaitu suatu peraturan hukum yang berlaku di suatu negara. Yang kedua ada hukum internasional, yaitu mengatur hubungan antara negara di daerah internasional. Yang ketiga ada hukum asing, adalah hukum yang berada di suatu wilayah negara. Yang keempat ada hukum gereja, yaitu dibuat oleh gereja yang harus dipatuhi oleh anggota-anggotanya. Lalu ada hukum menurut waktunya, itu ada 3, yaitu ius constitutum, yaitu adalah hukum yang berlaku sekarang di waktu tertentu dan di daerah tertentu. Yang kedua ada ius constituendum, yaitu hukum yang diharapkan berlaku untuk masa mendatang. Dan yang ketiga adalah hukum asasi atau hukum abadi atau hukum alam, yaitu yang berlaku di mana saja dan kapan saja dan berlaku untuk selama-lamanya atau abadi. Yang kelima ada hukum menurut cara mempertahankannya. Ada hukum material dan hukum formil. Hukum material adalah hukum yang memuat peraturan mengatur kepentingan dan hubungan yang berwujud perintah dan larangan. Contohnya seperti hukum pidana dan hukum perdata. Lalu yang kedua ada hukum formil, yaitu proses atau acaranya, yaitu di mana cara-cara melakukan dan mempertahankan hukum, bagaimana cara mengajukan suatu perkara dan ke pengadilan, dan bagaimana cara hakim memberi keputusan. Contohnya itu seperti hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Dan hukum menurut sifatnya itu ada 2, yaitu hukum yang bersifat memaksa dan bersifat mengatur.
Lalu yang ketujuh, hukum menurut wujudnya itu ada dua, yaitu ada hukum objektif yang memandang hubungan hukum satu orang dengan orang yang lain atau dua orang. Yang kedua ada hukum subjektif atau hak. Dan hukum menurut isinya itu ada dua, yaitu hukum privat atau hukum sipil. Hukum sipil dalam arti luas, contohnya seperti hukum perdata dan hukum pidana. Hukum privat ini hukum yang mengatur hubungan antara satu orang dengan orang yang lain yang menitik beratkan kepentingan perorangan. Lalu yang kedua ada hukum publik atau hukum negara. Hukum publik contohnya seperti hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum internasional, yaitu hubungan antara negara dengan perseorangan atau warga negara. Oke, sekian dari aku. Terima kasih. Gracias. Merci beaucoup.